Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Fadila Barni dengan NIM 192311088 BP 19 jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai riset ikan sakti Sungai Janiah. Konservasi di balik sebuah legenda Minangkabau. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah konservasi sumber daya alam dengan dosen pengampu Dr. Skunda Dilia Rosa, MPD. Selanjutnya, latar belakang dari riset ini. Indonesia merupakan wilayah maritim yang sebagian wilayahnya tertutupi perairan atau laut. Perairan umum daratan Indonesia memiliki luas 13,85 juta hektar yang terdiri atas 12,0 juta hektar sungai dan paparan banjiran atau floodplains. 1,8 juta hektar danau alam atau natural lakes dan 0,08 juta hektar danau buatan atau man-made lakes atau waduk atau reservoirs. Sebagai sumber plasma nutfah dan genetik, perairan umum daratan Indonesia memiliki keanekaragaman jenis ikan yang tinggi, sehingga tercatat sebagai salah satu perairan dengan mega biodiversity di dunia. Indonesia memiliki banyak perairan yang belum dieksplorasi baik berupa sungai atau danau. Salah satu daerah perairan tersebut adalah objek wisata Sungai Janiah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di objek wisata tersebut terdapat ikan yang diberi nama ikan sakti atau ikan sakti. Menurut situs resmi pemerintah Kabupaten Agam, objek wisata Sungai Janiah terletak di Nagari Tabe Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Objek wisata ini berjarak 13 km dari kota Bukit Tinggi pada ketinggian 700 mdpl. Objek wisata ikan sakti Sungai Janiah menyimpan legenda yang syarat makna. Legenda tersebut merupakan salah satu bentuk konservasi nenek moyang zaman dahulu untuk memelihara negeri ini. Berdasarkan legenda tersebut, kita bisa mengambil manfaatnya seperti yang kita rasakan sekarang. Tujuan dari pengamatan adalah untuk mengidentifikasi cara konservasi dalam bentuk kearifan lokal yang dilakukan di objek wisata ikan sakti. Yang kedua, untuk mengetahui ikan apa yang ada di kolam ikan sakti Sungai Janiah tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui manfaat yang diperoleh dari legenda ikan sakti bagi masyarakat setempat. Selanjutnya, ikan sakti Sungai Janiah. Kolam ikan di Sungai Janiah memiliki ukuran 2000 meter persegi dengan jumlah ikan yang ribuan yang terdiri dari berbagai ukuran, bahkan sampai mencapai panjang 2 meter dan berat 8-15 kg. Keberadaan ikan yang ada di kolam tersebut masih terjaga dengan baik karena legenda yang menyebabkan masyarakat takut untuk mengambil ikan tersebut. Ikan sakti Sungai Janiah bagi masyarakat setempat sering menyebutnya dengan ikan gariang. Di beberapa artikel, ikan sakti belum diketahui nama ilmiahnya. Namun, ada yang menyebutkan bahwa nama ilmiah dari ikan sakti adalah ikan semah atau tor sp. Ikan semah atau tor sp tergolong jenis ikan endemik di perairan di dataran tinggi dan dipandang sebagai ikan ekonomis penting, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat ikan tersebut. Habitat ikan semah berada di hulu sungai dalam hutan yang berarus deras dengan kondisi air jernih dan dasar berbatu. Oleh karena itu, kolam Sungai Janiah yang berada di
di Baso atau Kabupaten Agam ini merupakan habitat ikan semah karena airnya yang jernih. Kearifan budaya dalam konservasi ikan sakti Sungai Jania. Indonesia menyimpan beragam budaya yang tersembunyi, salah satunya kearifan lokal di suatu daerah, yang merupakan kepercayaan secara turun-temurun yang bisa menjadi suatu konservasi untuk melindungi alam dari kecerobohan manusia. Salah satunya yaitu legenda ikan sakti Sungai Jania. Ikan sakti merupakan salah satu ikan larangan yang terdapat di Sumatera Barat. Legenda atau cerita ikan sakti Sungai Jania adalah legenda yang tidak asing di telinga masyarakat Sumatera Barat, khususnya di wilayah Tabek Panjang, Baso. Sungai Jania merupakan tempat wisata yang terletak di jorong Sungai Jania, Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Terkait kearifan budaya dalam konservasi, berikut cuplikan penjelasan dari petugas Taman Wisata Ikan Sakti Sungai Jania yang saya ambil dari YouTube. Ini asal dari orang dulu. Ah? Asalnya dari anak manusia jatuh ke dalam air. Tuh. Jadi ikan. Menjadikan anak tuh. Ya. Ini nak dilakukan dulu. Coba kok tahu tentu menjadikannya Pak anak tuh asalnya jadi Mimpi induknya malam. ah. Jangan kau cari anak kau lah, anak kau jadi ikan. Oh. Besok pagi masak nasi kuning yang telur, kayaknya membawa untuk membawa ayam ke bawah. Oh. Tapi sudah semua dimasakan nasi kuning yang telur, pergi ke kampung pondoknya tu. Heeh. Dimbawa untuk membawa ayam. Dan dua anaknya separuh kata manusia, wah ikan tu tahu ni manusia anaknya jadi ikan. Dan separuh kata itu menjadi ikan lah. Oh, separuh ke bawah lah jadikan, tapi separuh kate masih manusia. Ya, itu kata misalnya itu anaknya jadi ikan. Alamu kejadiannya dulu, ala ratusan tahun. Tapi ikan yang Yang ada itu, masih ada di sini ada. Masih ada di dalam. Kabok ni. Tapi di dalam kok. Itu lah pakai juga. Di bawah kayu. Ya. Mau ke lubang lalu. Yang bawah kayu apa Pak itu? Lubang. Oh, katanya di bawah kayu itu kata Bapak itu, teman-teman. Dulu muncul ada Pak. Yang Oh, yang nanti munculnya kadang-kadang bulan Baso. Yang besarnya sebesar apa, Pak? Besar kerbau. Oh no! Sebesar kerbau, teman-teman. Iya, kata Bapak itu di bawah batang kayu itu ada lubang tuh. Di bawah batang kayu sana ya. itu nyandoknya Pak. Saya pernah nampak, Pak. Nah, waktu apa kecil, umur apa 12 tahun lah kata nanti. Nggak pernah. Yang ketangguh aja kedua tahun 2008 kembali anak-anak kecil nampaknya mengaji surau. Itu pengajian tu ngaji bulan Baso. Iya. Sampai hari raya Kerayu kedua ngerang. Besar kepala kerbau. Kerbau. Bukan sebesar kepala kerbau. Sebesar ada kerbau lah. Itu kerbau. Jadi Pak, itu anaknya Pak. Buat cucunya kau. Hah? Anak-anak cucunya. Anak-anak cucunya. Berarti ada jam sebelas timur, Pak. Ini sepasang. Oh, sepasang. Kalau nak sepasang tak kembang dulu. Jadi yang badang kabau tadi itu sepasang. Kok ada orang yang mendukung Ini orang Jepang kan. Aku kepada kami tadi kan gue dimutikan seperti yang mati ya. Oh yang sana. Ada yang makan mati Pak, gitu. Dimakan ikan gue ditembaknya dimakannya. Habis ikan gue dimakannya ini mati lah orang Jepang tuh. Orang Jepang. Orang Jepang. Oh gitu teman-teman. Jadi kata Bapak ini ada dulu orang Jepang nangkap ikan ini dimakan. Terus belum sempat habis ikannya dimakan mati Pak ya. Nah, gitu. Sekitar tahun berapa tuh Pak? Anak ratusan tahun Pak. Sudah tahun ada. Cerita dua orang anak yang tidak patuh dengan orang tua yang berubah menjadi ikan merupakan legenda utama dari legenda ikan sakti Sungai Jania. Namun, ada satu kepercayaan yang dipercayai masyarakat yang secara tidak langsung merupakan suatu upaya menjaga kelestarian ikan yang ada di suatu sungai tersebut. Masyarakat percaya bahwa jika mengambil ikan yang ada di kolam tersebut, maka orang yang bersangkutan akan mengalami kesialan, baik itu kecelakaan secara tiba-tiba atau mengalami kesulitan lainnya. Terlepas dari kepercayaan masyarakat setempat tersebut, ternyata itu secara tidak langsung merupakan sebuah upaya konservasi yang dilakukan secara turun-temurun. Apakah itu kebetulan belaka? Atau memang nenek moyang kita dulu sudah memikirkannya untuk melindungi ikan yang ada di kolam tersebut agar bisa dinikmati anak cucunya mendatang. Manfaat kearifan budaya dalam konservasi ikan sakti Sungai Jania. Legenda ikan sakti memiliki manfaat atau amanat yang bisa dipetik oleh pendengar, pembaca, atau masyarakat yang mempercayai legenda tersebut. Manfaat lainnya bagi keberlangsungan alam yaitu dalam bentuk konservasi.
Alam menyediakan segala keindahan dan kebermanfaatannya bagi kita. Sebagai manusia, kita wajib menjaga agar anak cucu kita kelak bisa menikmati keindahan yang kita rasakan sekarang. Legenda ikan sakti mengajarkan bahwa pemeliharaan alam atau ikan sakti tidak harus dilakukan oleh orang dewasa, tapi juga dilakukan oleh anak-anak. Kesimpulan, legenda ikan sakti mengajarkan bahwa kearifan lokal tidak hanya diartikan mistis atau mitos saja, tapi kita sebagai warga yang berpendidikan bisa memahaminya dan mengkaji apa maksud dari larangan atau cerita yang ada dalam kehidupan masyarakat setempat. Melalui budaya, kita juga bisa memelihara atau melakukan konservasi bagi alam agar generasi penerus bisa melihat dan mengetahui beragam dan keindahan alam yang ada di negeri kita, Indonesia. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.